mungkin kita juga di Kanwil dan UPT, apalagi yang tugasnya tidak berkaitan dengan administrasi, seperti di lapas ini kan banyak yang penjagaan nih, itu kan tidak tahu itu apa Yankomas. Kan orang tahu selama ini adalah pengaduan pelanggaran HAM. Halo sahabat pemasyarakatan, bertemu dengan saya Wilda, petugas Lapas Padang dalam Speak Wi Lapas Padang punya cerita. Pada tayang perdana ini, kita sudah bersama dengan Ibu Dewi Novianti. Beliau adalah Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat. Dengan Ibu Dewi kita yang cantik ini, kita akan berdiskusi, bincang, dan mengulik seputar Pos Yankomas yang merupakan wadah pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya, selamat datang Ibu Dewi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu, sebelum kita menuju ke topik pembicaraannya tentang Pos Yankomas, saya pernah baca berita bahwa Ibu merupakan orang yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menghantarkan lebih dari 90% UPT di lingkungan Kemenkumham Sumatera Barat dalam memperoleh penghargaan nasional sebagai UPT dengan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis HAM tahun 2020. Jika dikaitkan dengan jabatan Ibu sebagai Kasubit Pemajuan HAM, sebetulnya apa sih tugas dan fungsi subbidang yang Ibu kepalai ini? Oke, terima kasih Hilda. Sebagai Kasubit Pemajuan HAM, tentunya tugas saya itu adalah membantu Kepala Bidang HAM dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum yang berkaitan dengan P5 HAM. Penghormatan, pemajuan, penegakan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya di Provinsi Sumatera Barat, yang salah satunya itu adalah terkait dengan pelayanan publik berbasis HAM. Nah, alhamdulillah di tahun kemarin 90% UPT kita sudah mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM. Nah, itu kita lakukan pembinaan ke UPT supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, mulai dari pelayanannya kepada masyarakat, kemudian nanti akan diberikan penilaian oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang jadi pertanyaan sebagai sharing ya Bu, diskusi kita tentang Yankomas, apa sih sebenarnya Yankomas itu? Oke, kalau berbicara kita tentang Yankomas, mungkin sebenarnya masyarakat ini masih awam ya tentang Yankomas itu sendiri. Mungkin kita juga di Kanwil dan UPT, apalagi yang tugasnya tidak berkaitan dengan administrasi, seperti di lapas ini kan banyak yang penjagaan nih, itu kan tidak tahu itu apa Yankomas. Kan orang tahu selama ini adalah pengaduan pelanggaran HAM. Nah, Yankomas itu sebenarnya adalah pelayanan komunikasi masyarakat yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, baik yang dikomunikasikan, maksudnya yang disampaikan secara langsung, maupun tidak dikomunikasikan. Tidak dikomunikasikan ini seperti adanya media massa yang memberitakan tentang terjadinya pelanggaran HAM. Nah, itu merupakan salah satu tugas dari Yankomas itu sendiri. Nah, Yankomas ini hadir karena kita tahu masyarakat kita sekarang kan sudah pintar dengan adanya media sosial, dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat kita sekarang dia sudah tahu bahwa HAM-nya itu dilanggar. Nah, kalau dulu orang kan hanya tahu itu Komnas HAM sebagai tempat pengaduan pelanggaran HAM. Nah, sekarang sejak tahun 2013 kementerian kita membentuk salah satu direktorat baru, yaitu Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang menangani pelanggaran-pelanggaran HAM, tapi khusus pelanggaran HAM ringan. Itu bedanya dengan Komnas HAM. Nah, itulah yang Komnas itu. Jadi Bu, kalau kita ingin mengadukan ke Yankomas itu apa sih yang bisa disalurkan gitu ke Yankomas? Apa saja yang bisa disampaikan, diadukan itu berkaitan dengan
segala macam jenis pelanggaran HAM kecuali pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM itu tentu bisa kita lihat di Undang-Undang 39 tahun 99 ada seperti pelanggaran terhadap hak hidup, kemudian hak mendapatkan pendidikan. Kita lihat banyak kasus-kasus kan anak-anak yang dalam usia sekolah itu dipekerjakan oleh orang tua, itu merupakan pelanggaran terhadap hak pendidikan mereka. Nah, seperti itu bisa diadukan. Kemudian seperti ada persoalan-persoalan tanah. Kalau Sumatera Barat ini kan banyak persoalannya adalah persoalan tanah. Kebetulan yang banyak masuk ke kita di Kanwil itu adalah permasalahan tanah yang banyak kita alami. Kemudian yang bisa diadukan juga ketika masyarakat sudah menyampaikan laporannya di tingkat kepolisian, kemudian pihak polisi tidak segera menindaklanjuti, itu bisa dilaporkan oleh masyarakat ke Yankomas ya. Kemudian kalau kasusnya itu sudah sampai di tingkat pengadilan, nah, itu tidak bisa kita lakukan mediasi melalui Yankomas karena itu sudah merupakan ranah hukum. Jadi yang bisa dilaporkan ke Yankomas itu adalah pelanggaran HAM dan kasus-kasus yang tidak sedang dalam proses hukum. Oh gitu. Ya. Gini Bu, kan saya pribadi juga kurang pemahaman tentang Yankomas. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pengaduan, bagaimana mekanisme yang seharusnya kita lakukan ke kantor wilayah untuk mengadukan pengaduan di Yankomas tersebut? Oke, kalau untuk menyampaikan pengaduan itu bisa secara dua cara. Yang pertama bisa secara langsung datang ke Kanwil, selama ini ke tim Yankomas Kanwil. Jadi masyarakat bisa datang langsung menyampaikan pengaduannya, bertemu dengan tim Yankomas, kemudian menyampaikan apa-apa saja yang ingin diadukan dan harapan-harapan yang diinginkan dari tim Yankomas itu sendiri atas kasus yang sudah diadukan. Kemudian juga bisa secara tidak langsung bisa berkirim surat seperti dari Bukit Tinggi, mereka menyurati si penyampai komunikasi ini menyurati kepala kantor wilayah dan menyampaikan surat pengaduannya, nanti akan kita proses ataupun bisa melalui email ataupun secara online. Nah, jadi ada dua cara mekanisme pengaduannya. Ada offline dan online. Iya. Lalu apakah ada persyaratan untuk melakukan pengaduan nggak Bu? Kalau persyaratan untuk melakukan mengajukan pengaduannya tentu saja ada. Yang pertama, si penyampai komunikasi itu tentu harus mempunyai identitas yang jelas. Nah, seperti nanti data dukungnya dilampirkan KTP, paspor atau juga SIM, dan kalau perlu tidak ada juga ada NIK yang ada di KK-nya itu dilaporkan. Kemudian syaratnya bahwa si penyampai, istilahnya ini adalah penyampai komunikasi ya. Nah, penyampai komunikasi itu menyampaikan pengaduan itu tidak merendahkan martabat negara kesatuan kita. Nah, itu syaratnya. Kemudian harus menyampaikan dengan bahasa yang baik dan benar gitu kan. Nah, itu yang merupakan persyaratannya, dan juga dilengkapi data-data dukung yang lainnya. Misalnya saya mau melaporkan terkait masalah penyerobotan tanah. Nah, seperti itu kan. Tentu didukung oleh data-data bahwa dia memang mempunyai sertifikat, itu merupakan hak miliknya dia. Jadi istilahnya mereka harus membawa data dukung yang mendukung bahwa penyampai komunikasi yang disampaikan itu adalah benar. Terus Ibu, untuk tugas pelaksana pos Yankomas ini apa ya Bu? Untuk pos Yankomas, jadi pos Yankomas ini sebenarnya hadir itu adalah ketika sekarang masyarakat itu kan sudah banyak yang melaporkan pengaduan. Jadi untuk memudahkan masyarakat yang berada di daerah, khususnya di luar kota Padang atau di luar ibu kota provinsi, maka sesuai dengan arahan Direktur Jenderal HAM, maka di setiap UPT kita itu dibentuklah pos Yankomas. Nah, pos Yankomas ini untuk memudahkan masyarakat di pelosok-pelosok tidak perlu lagi datang ke Kanwil. Jadi menyampaikan pengaduan pada pos Yankomas, dan tugas daripada pelaksana pos Yankomas ini adalah pertama dia menerima pengaduan dari masyarakat, kemudian menindaklanjuti dari pengaduan tersebut. Nah, sekarang sudah ada SOP bagi petugas pos Yankomas. Setelah petugas itu menerima pengaduan, kemudian melaporkan kepada KUPP.
Setelah di ACC oleh KUPT, baru nanti petugas Posyan Kommas itu menginput ke dalam aplikasi yang dinamakan dengan SIMASHAM. Nah, dan aplikasi ini sangat mudah sekali karena bisa melalui Android kita sendiri dan tidak perlu memerlukan peralatan yang lain. Cukup dengan Android saja kita sudah bisa membantu masyarakat untuk mengupload pengaduannya ke dalam aplikasi SIMASHAM itu. Jadi setelah di-upload ke dalam aplikasi, pengaduan yang disampaikan melalui petugas Posyan Kommas di UPT tadi itu sudah langsung linknya sampai ke Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia. Nah, jadi tugasnya hanya petugas Posyan Kommas sebatas menerima pengaduan, kemudian memasukkan ke dalam aplikasi. Sampai di situ saja untuk petugas Posyan Kommas. Kalau untuk saat ini, Bu, Posyan Kommas yang udah di Sumatera Barat udah berapa pos gitu? Kalau untuk di Sumatera Barat, di UPT kita ada 28 UPT ya. Di 28 UPT ini sesuai dengan SK yang disampaikan ke Kanwil itu sebenarnya semuanya sudah membentuk Posyan Kommas. Sudah membentuk semuanya. Akan tetapi mungkin dalam pelaksanaannya masih ada kendala, karena pun kita juga baru melakukan pengukuhan petugas Posyan Kommas ini pada tanggal 19 Agustus tahun 2020. Jadi baru belum 1 tahun lah untuk pengukuhannya gitu. Apakah masyarakat dapat mengetahui sejauh mana pengaduan mereka sudah ditindaklanjuti? Ya, dengan aplikasi SIMASHAM, masyarakat dapat mengetahui sudah sampai tahap mana pengaduan itu ditindaklanjuti. Karena dari Pak Dirjen HAM tadi pengaduan sampai, itu nanti Pak Dirjen mendisposisi ke Kakanwil, Kadifyankum, Kabid HAM, dan Kasubit. Mereka punya password. Jadi masing-masing yang memiliki password ini bisa melihat, oh sekarang sudah sampai pada tahap Kadifyankum diselesaikan, atau masih dalam tahap koordinasi dengan instansi terkait, atau masih dalam tahapan mediasi. Jadi itu bisa dicek oleh masyarakat. Nah, ini bedanya sekarang sistem aplikasi dengan sebelum aplikasi. Kira-kira ya, Bu, untuk proses pengaduan ini berapa lama jangka tindak lanjutnya gitu? Kalau untuk jangka waktu tindak lanjutnya mulai dari masyarakat melaporkan pengaduan itu kan sebenarnya sudah langsung link ke pusat. Jadi pada saat itu sebenarnya sudah langsung ditindaklanjuti, langsung masuk menit ini atau detik ini kan udah langsung link ke Pak Dirjen. Pak Dirjen sudah langsung ke Pak Kakanwil. Ini sebenarnya sudah langsung ditindaklanjuti. Kemudian untuk jangka waktunya itu sebenarnya kalau di SOP-nya sebenarnya 7 hari itu sudah ditindaklanjuti. Akan tetapi dalam prosesnya kan kita butuh nanti perkembangannya, apakah memerlukan koordinasi dengan instansi terkait atau cukup kita mengirimkan surat klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan, seperti itu. Kalau kendala yang terjadi pada pengaduan yang Kommas di setiap UPT gimana, Ibu? Kalau untuk kendala. Untuk penyampaian pengaduan pada Posyan Kommas di UPT, mungkin karena kemarin kita sudah lakukan evaluasi terhadap Posyan Kommas di UPT. Jadi secara umum UPT kita 28 UPT kita saat ini masih belum ada pengaduan yang masuk ke dalam Posyan Kommas. Ini disebabkan karena mungkin Posyan Kommas di UPT masih kurang sosialisasi, baik mungkin dari Kanwil itu sendiri, baik dari UPT itu sendiri, sehingga tidak adanya masuk laporan pengaduan kepada Posyan Kommas ini karena masyarakat tidak tahu keberadaan Posyan Kommas itu sendiri. Nah, ada juga beberapa UPT kita yang beranggapan bahwa pengaduan yang Kommas ini adalah untuk mereka yang di dalam. Nah, padahal ini adalah untuk masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin ke depannya ya bisa diberdayakan oleh UPT itu adalah seperti ini, media sosial, kemudian Facebook dari UPT itu untuk mensosialisasikan keberadaan Posyan Kommas itu sendiri. Kemudian juga kemarin kendalanya UPT juga sampaikan ke kita bahwa
kami tidak punya ruangan khusus, kami tidak punya peralatan khusus. Sebenarnya Posyankomas itu intinya kita tidak perlu merubah kantor, kita tidak perlu menyediakan sarana dan prasarana ataupun ruangan khusus, karena Posyankomas itu sebenarnya cukup digabung dengan pelayanan lainnya, layanan lain yang ada di UPT itu sendiri. Dan seperti yang saya sampaikan tadi kan bisa lewat Android, jadi tidak memerlukan perangkat komputer seperti itu. Jadi dan juga ada di beberapa UPT yang dulu pada saat pengukuhan semuanya memasang spanduk atau banner Posyankomas, mungkin karena ada beberapa UPT yang renovasi kantor, spanduk itu sudah dicopot. Jadi masyarakat tidak bisa lagi membaca untuk pengetahuan tentang Posyankomas itu sendiri itu. Berdasarkan perintah Bapak Kakanwil, juga akan dibangun Posyankomas di setiap kantor kerapatan adat nagari di Sumatera Barat. Bagaimana penjelasan Ibu tentang hal itu? Ya, ini kita apresiasi juga ya, ini merupakan suatu terobosan dari idenya Pak Kakanwil kita, Pak Andika. Beliau menginginkan Posyankomas itu tidak hanya sebatas di UPT kita saja, tapi juga kita menggandeng, kalau di Sumatera Barat ini kan lebih kental dengan adat istiadatnya. Kita lebih menggandeng kepada KAN yang ada di nagari, kemudian Elkam yang ada di kecamatan dan di kelurahan. Nah, kalau menurut saya sendiri ini sangat bagus sekali, maksudnya sangat memberikan manfaat yang sangat luar biasa nantinya kalau ini memang sempat terwujud, karena selama ini kita lihat bahwa masyarakat Minangkabau itu bahwa peran daripada Nini Mama ini sekarang kan sudah tertinggal, sudah sangat jauh tertinggal. Jadi istilahnya dalam pepatah Minang mengatakan ini membangki batang tarandam, itu kan istilahnya. Jadi memfungsikan kembali keberadaan Minyak Mama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sehingga kemenakan beliau itu tidak lagi banyak yang dilanjutkan ke proses hukum. Nah, ini kita sudah tindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Ketua Elkam bersama Bapak Kakanwil, dan pada prinsipnya mereka menyambut antusias niat baik dari Pak Kakanwil ini, dan kemarin kami sudah melakukan sosialisasi dengan Elkam se-Sumatera Barat. Elkam kan se-Sumatera Barat itu jumlahnya ada 750, dengan Minyak Mama lebih kurang 60.000. Nah, itu yang kita sosialisasikan kemarin tentang keberadaan Posyankomas ini, dan dalam waktu dekat kita sudah membuat semacam draft MOU dengan semua ketua KAN dan Elkam se-Sumatera Barat, yang nantinya akan kita lakukan peresmian insya Allah bulan depan. Jadi lebih MOU ini supaya lebih menguatkan lagi bahwa memang kita membutuhkan kerjasama dengan Nini Mama yang ada di Sumatera Barat ini untuk memperkuat keberadaan Posyankomas, dan nanti kita harapkan Posyankomas yang ada di Elkam ini juga bisa berkolaborasi dengan Posyankomas yang ada di UPT. Nah, seperti itu. Sebagai closing statement, apa harapan Ibu dengan keberadaan Posyankomas di setiap UPT pemasyarakatan di lingkungan Kemenkumham Sumatera Barat ini, Bu? Ya, harapan kita dengan keberadaan Posyankomas di setiap UPT pemasyarakatan ini, kita berharap Posyankomas yang ada di UPT pemasyarakatan ini dapat menjadi contoh lah bagi Posyankomas yang ada di Elkam dan KAN yang akan kita bentuk, karena kita berharap mungkin salah satunya Lapas Padang nanti sebagai pilot project untuk kita jadikan pilot project untuk Posyankomas bagi KAN dan Elkam itu sendiri. Artinya kita berharap Posyankomas di UPT ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tapi juga operasionalnya ke depannya seperti apa, karena kita memang sangat berharap dari UPT kita, karena kan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di sini adalah UPT dalam memberikan pelayanan juga kepada masyarakat. Tentunya kita juga berharap Posyankomas di UPT nanti juga akan perpanjangan tangan dari kami lah untuk menyampaikan sosialisasi kepada
masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Terima kasih Ibu Dewi atas informasi dan edukasi yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga membawa manfaat bagi masyarakat khususnya tentang fungsi dan mekanisme pengaduan terkait dengan indikasi pelanggaran HAM pada pos pelayanan komunikasi masyarakat. Demikian Speak Bui kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik pembahasan dan narasumber yang berbeda. Tetap bersemangat berkarya. Salam pemasyarakatan.